Halo para calon TNI dan Polri, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita akan membahas salah satu tipe tes yang pasti muncul pada tes TNI Polri ini, yaitu tes pengetahuan umum. Jangan khawatir, untuk tipe-tipe soalnya sudah disesuaikan ya dengan tipe tes yang sering muncul dari tahun ke tahun, yaitu materi yang berkaitan tentang pengetahuan seputar TNI Polri, lalu info terkini ini mencangkup olahraga, sejarah, geografi, seni, budaya, bahasa, dan lain-lain. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, oke, ini seputar pengetahuan kita terhadap TNI Polri ya, teman-teman. Jadi jangan sampai salah di tipe-tipe soal seperti ini. Jadi kalian hafalkan. Anggota Polri maupun TNI yang gugur dalam melakukan tindakan kepahlawanan biasanya akan mendapatkan penghargaan berupa. Oke, teman-teman, ini kuncinya kita harus tahu. Di sini kan dia gugur dalam melakukan tindakan kepahlawanan. Maka, anggota TNI Polri akan mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa anumerta. Jadi, ini dari jawaban ada bonus keuangan, kenaikan pangkat, dana pensiun, dan prestasi. Ini yang paling benar adalah yang C, kenaikan pangkat. Soal selanjutnya. Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya Polri dengan ABRI. ABRI itu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu pada tanggal. Nah, teman-teman, jadi dulu itu Polri sama ABRI itu jadi satu ya, teman-teman. Penyatuan keduanya itu dilakukan pada tahun 1962. Namun, di era pemerintahannya B.J. Habibie ini dipisah. Nah, ini untuk tanggalnya, kalian hafalkan ya, tanggalnya 1 April 1999. Lanjut ke soal berikutnya. Kopaska adalah salah satu pasukan khusus milik TNI. Singkatan dari Kopaska adalah. Oke, teman-teman, ini kita sambil belajar ya, pengetahuan seputar TNI. Jadi TNI itu memiliki 6 pasukan khusus, di mana yang pertama itu Kopassus, lalu Kopaska, lalu Denjaka, lalu Kopasgat, lalu Tontaipur, lalu Yontaifib. Nah, untuk kepanjangan dari Kopaska itu adalah Komando Pasukan Katak. Kalau komando pasukan khusus itu Kopassus ya. Nah, kalau untuk Denjaka itu kepanjangannya Detasmen Jala Mangkara. Ini itu pasukan khusus yang berada di bawah TNI Angkatan Laut. Lalu untuk yang Kopasgat itu maksudnya Komando Pasukan Gerak Cepat. Nah, itu singkatannya ya. Lalu untuk yang Tontaipur itu singkatannya Satuan Peleton Intai Tempur. Ini milik Angkatan Darat. Lalu untuk Yontaifib itu adalah Batalion Intai Amfibi. Jelas ya, dari namanya dia di bawah Korps Marinir. Oke, silahkan dihafalkan. Siapa tahu ini keluar pada tes tahun ini. Lanjut ke soal berikutnya. Jika kita perhatikan, lambang kepolisian bertuliskan Rastra Sewa Kotama. Arti dari Rastra Sewa Kotama adalah, nah ini itu ada ya tulisannya di lambang kepolisian. Nah ini dia, ada di lambangnya. Untuk artinya sendiri dihafalkan, artinya adalah abdi utama pada nusa dan bangsa. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang prajurit TNI asal Kota Malang, Jawa Timur, Kapten Bayu Sekti Wicaksono berhasil meraih segudang prestasi di bidang olahraga. Prestasi yang diraih tersebut tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Bidang olahraga yang diikuti Kapten Bayu Sekti Wicaksono untuk meraih prestasi tersebut adalah. Nah, ini adalah info terkini digabung dengan pengetahuan seputar TNI Polri. Ini jika kalian update berita atau update seputar olahraga, ini ketemu teman-teman artikelnya. Nah, ini ya. Jadi, cabang olahraga yang diikuti oleh Kapten Bayu Sekti Wicaksono itu adalah tembak kreasi. Jadi, bukan lari, panahan, dayung naga, atau terjun payung ya. Jadi, jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya.
Komjen Pol Suntana ditunjuk Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo sebagai Kabintelkam menggantikan Komjen Pol Wahyu Widada. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-6-6-Cap-2023 pertanggal 24 Juni 2023. Nah, yang ditanya adalah singkatan dari Baintelkam Polri-nya itu apa? Oke, Baintelkam, banyak itu adalah badan. Intel itu jelas intelijen. Kam di sini artinya keamanan. Polri-nya tetap Polri ya. Jadi jawabannya adalah yang A, Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Lanjut ke soal berikutnya. Hari ulang tahun atau singkatannya HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperingati setiap tanggal. Ini langsung kalian hafalkan ya, bukan tanggal 1, 2, 3, atau 4. Jawabannya adalah tanggal 5 Oktober. Silahkan dihafalkan. Lanjut ke soal berikutnya. Pasangan ganda putri Indonesia pertama yang sukses merebut medali emas di Olimpiade 2020 Tokyo pada cabang olahraga bulu tangkis adalah, ini juga beritanya sangat hits di tahun 2020. Jadi ini adalah salah satu medali yang sangat bergengsi ya pada cabang olahraga bulu tangkis ini. Oke, buat kalian yang hobinya bulu tangkis pasti tahu jawabannya. Ini adalah Siti Fadia Silva dan Apriani Rahayu. Salah teman-teman. Jawabannya adalah yang B, Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang pelari 100 meter Indonesia yang berhasil meraih medali emas dan menjadi juara dunia pada kejuaraan dunia atletik junior 2018 yang berlangsung di Tampere, Finlandia dengan catatan waktu 10,18 detik adalah, nah ini beritanya dulu hits banget teman-teman di tahun 2018. Jika kalian masih ingat, namanya itu adalah Andra Jaya, salah. Zeri Maulana, ini juga salah. Muhammad Zayen, ini juga salah. Jawaban yang benar adalah Muhammad Zohri, ini yang D. Nah, ini untuk info juga untuk kalian. Jika ditanya Muhammad Zohri itu asalnya dari mana, dia adalah salah satu pemuda yang berasal dari Lombok Utara atau NTB, Indonesia. Oke, ingetin ya. Lanjut ke soal berikutnya. Turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia kembali digelar. Perhelatan 4 tahunan ini sejatinya diselenggarakan di China pada edisi 2023 ini. Namun, AFC akhirnya memindahkan status tuan rumah dengan jumlah tim sebanyak. Nah, ini yang lagi berlangsung sekarang teman-teman. Jadi tuan rumahnya itu jika kalian update, ini adalah Qatar. Bener ya, Indonesia nanti akan menghadapi Jepang, Vietnam, dan Irak. Nah, untuk jumlah timnya ini sebanyak 24 tim yang dibagi ke dalam 6 grup. Jadi satu grupnya itu berisi 4 tim. Oke, jawabannya yang B ya, Qatar dan 24 tim. Lanjut ke soal berikutnya. Pulau paling barat Indonesia adalah, nah ini juga harus kalian hafalkan ya. Yang A, Sabang. Bukan Sabang jawabannya. Memang kebanyakan orang-orang taunya yang paling barat itu Sabang ya teman-teman. Tapi Sabang ini bukan pulau, tapi dia adalah kota. Jadi ini salah. Lanjut, yang B, Nangro Aceh Darussalam. Ini jelas salah. Yang C, Miangas. Ini adalah pulau paling utara Indonesia. Jadi ini salah ya. Yang D, Meranti jelas salah. Nah, jawabannya adalah yang E, Pulau W. Jadi inilah pulau dari si kota Sabang yang nomor A. Ingetin ya, jangan ketuker. Emang orang biasanya nyebut ini Pulau Sabang, tapi yang benar adalah Pulau W, di mana kotanya adalah kota Sabang. Jadi kalau yang ditanya kota paling barat Indonesia, baru bisa kalian jawab Sabang. Oke, jawabannya yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Pulau paling utara Indonesia adalah pulau, nah ini sudah dibahas ya sebelumnya, jelas ini adalah jawabannya Pulau Miangas, di mana Pulau Miangas itu teman-teman, itu langsung berbatasan dengan negara Filipina, dan dia termasuk Provinsi Sulawesi Utara. Ingetin ya, provinsi dan perbatasannya dengan negara Filipina. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Joanne Rowling, ini singkatan dari gelarnya ya, CH, OIBE, VRCPE, IFRSL. Dikenal dengan pena J.K. Rowling, adalah seorang penulis filantropis, produser film, dan penulis skenario Inggris. Salah satu buku yang sangat populer ditulis oleh J.K. Rowling adalah
Nah, ini pengetahuan umum seputar tentang seni. Jadi sini sudah berubah lagi teman-teman, tema atau topiknya. Oke, langsung ya. Jawaban A, Sherlock Holmes. Ini sering ya kita dengar novelnya. Ini penulisnya bukan J.K. Rowling, tapi Sir Arthur Conan Doyle. Lanjut, Oppenheimer. Nah, Oppenheimer nih bukan novel, tapi ini kisah nyata yang dijadikan film kemarin. Lanjut, yang C, Twilight. Nah, untuk Twilight ini penulisnya adalah Stephenie Meyer, bukan J.K. Rowling. Yang D, Harry Potter. Nah, ini benar teman-teman. Harry Potter adalah novel yang ditulis oleh J.K. Rowling. Ini sangat hits ya novelnya. Lanjut, yang Spider-Man ini bukan. Ini jelas kalian tahu ini sangat terkenal. Penulisnya adalah Stan Lee. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Martin Eberhard, Mark Tarpenning, J.B. Straubel, dan Ian Wright, serta berbasis di Palo Alto, California adalah, jelas ya, dia bilangnya perusahaan otomotif dan penyimpanan energi. Berarti yang jawaban A ini jelas bukan Facebook, karena Facebook itu penemunya adalah Mark Zuckerberg. Lanjut yang B, Tesla Inc. Nah, ini jelas jawabannya adalah Tesla Inc. Oke, kebanyakan dari kita salah di sini ya. Tesla Inc. itu bukan ditemukan oleh Elon Musk, tapi Elon Musk itu adalah sebagai CEO-nya. Untuk Audi, nah Audi kalian ingetin ya, pendirinya adalah August Horch. Lalu yang D untuk SpaceX, nah ini baru benar, ini adalah Elon Musk yang mendirikan. Lalu untuk yang E, yang Amazon, ini juga sangat terkenal, ini pendirinya adalah Jeff Bezos. Lanjut ke soal berikutnya. Di antara Singapura, Bangladesh, Malaysia, Kamboja, dan Thailand, dari 5 negara tersebut yang bukan termasuk negara Asia Tenggara adalah, nah ini kita coba belajar ya, negara Asia Tenggara itu apa saja. Yang pertama itu Indonesia, lalu ada Malaysia, lalu ada Singapura, lalu ada Thailand, lalu ada Vietnam, lalu ada Filipina, lalu ada Laos, lalu ada Myanmar, lalu Kamboja, lalu Brunei Darussalam, yang terakhir Timor Leste. Ini jika ditotal semuanya ada 11 negara. Nah, berarti yang bukan adalah yang tidak termasuk ke 11 negara ini. Sudah jelas ya, jawabannya adalah Bangladesh, yaitu yang B. Lanjut ke soal berikutnya. Bogor adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Salah satu julukan yang terkenal dari kota Bogor adalah yang A, kota hujan. Nah, ini langsung dapat jawaban teman-teman. Ingetin ya, Bogor itu adalah kota hujan. Itu julukannya. Nah, kalau untuk kota pahlawan ini adalah julukan untuk Surabaya. Kalau Serambi Mekah, jelas ini Aceh. Kota pempek, nah ini Palembang ya. Yang terakhir kota batik, ini jelas Pekalongan. Oke, diingetin ini juga sering keluar. Lanjut, kita sekarang ke soal berikutnya. Mata uang dari negara Irak adalah, ini juga silahkan dihafalkan. Yang pertama, ini peso. Peso salah ya, peso itu adalah mata uang dari Filipina. Yang B, ini dolar Irak. Jelas tidak ada ya teman-teman, dolar Irak. Jadi kalau kalian tidak hafal, kemungkinan besar kalian jawab dolar Irak karena ada Iraknya. Yang ada dolarnya itu biasanya Amerika, kalau nggak Singapura, oke? Yang C, dinar. Nah, ini dinar benar, mata uang dari Irak. Yang D, yen. Yen itu mata uang dari Jepang. Lalu yang terakhir, baht. Baht itu adalah mata uang Thailand. Oke. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Wright bersaudara yang terdiri dari 2 orang kakak beradik, yaitu Orville Wright, buka kurung tanggal 19 Agustus 1871 sampai 30 Januari 1948, dan Wilbur Wright, ini dari tanggal 16 April 1867 sampai 30 Mei 1912, adalah penemu dari, nah ini juga kalian hafalkan. Yang A, mesin uap. Mesin uap itu penemunya adalah James Watt. Ingetin. Yang B, Telegram. Nah, Telegram ini bukan aplikasi Telegram ya, maksudnya ini adalah surat kawat, atau untuk alatnya itu biasa disebut dengan telegraf. Ini digunakannya zaman dulu, teman-teman. Nah, ini penemunya adalah Samuel F.B. Morse. Ingetin ya.
Yang C, baterai listrik. Ini penemunya adalah Alessandro Volta. Yang D, teori relativitas. Nah, ini sangat terkenal teorinya. Ini penemunya adalah Albert Einstein. Berarti jelas ya, jawabannya adalah yang E, pesawat. Ingetin, penemu pesawat adalah Wright bersaudara. Lanjut ke soal berikutnya. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan adalah A, speedometer. Nah, ini langsung benar teman-teman. Biasanya ada di mana ini? Ada di kendaraan ya. Bisa di motor, itu ada. Biasa kita lihat kecepatannya berapa. Nah, itu speedometer. Lanjut, kita coba sekalian belajar ya. Yang B, stabilizer. Nah, ini tuh alat untuk menjaga tegangan dan arus listrik agar stabil. Yang C, barometer. Barometer itu adalah alat untuk mengukur tekanan udara. Ini sering keluar kalau di buku IPA. Lanjut yang D, termometer. Ini jelas alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Yang terakhir, multimeter. Nah, ini jarang mendengar ya. Multimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran listrik. Bisa arus, bisa tegangan, bisa juga hambatan. Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya. Salah satu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak dan mampu memproduksi telur sekitar 8.000 butir adalah ciri-ciri dari... Nah, ini kalian hafalkan ya teman-teman. Jawabannya adalah ikan sapu-sapu. Ini salah. Yang benar adalah yang B, ikan salmon. Lanjut ke soal berikutnya. Benua terbesar di dunia yang memiliki luas mencapai 44 juta kilometer persegi dan disebut wilayahnya mencangkup seperempat luas permukaan bumi adalah benua. Masih hafal, benua yang terbesar adalah benua Asia. Ini kita sekalian belajar, coba kita urutkan dari yang terbesar. Yang pertama itu adalah benua Asia. Yang kedua, Afrika. Yang ketiga itu benua Amerika, tapi dibagi dua ya teman-teman benuanya. Jadi benua Amerika Utara itu yang ketiga, yang keempat benua Amerika Selatan. Ingetin, itu dibagi untuk benua Amerika. Lalu yang kelima itu benua Eropa, lalu yang keenam itu benua Australia. Oke, jadi ini urutan yang sering keluar. Lanjut kita ke soal berikutnya. Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah adalah, ini jawabannya adalah yang A, Thailand. Untuk yang B, Malaysia pernah ya. Malaysia pernah dijajah Inggris. Indonesia apalagi sangat banyak. Mulai dari Belanda, Jepang, Inggris, semuanya pernah. Untuk Filipina, Filipina ini itu juga pernah dijajah oleh bangsa Spanyol hingga Amerika Serikat. Nah, untuk Laos, ini Laos pernah dijajah oleh Perancis. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Gunung Kilimanjaro merupakan gunung tertinggi di benua Afrika yang terdapat di negara A, Houthi, salah. B, Nigeria, ini juga salah. Yang C, Ethiopia, ini juga salah. Yang D, Kongo, ini juga salah ya. Berarti yang benar adalah yang E, yaitu Tanzania. Silahkan dihafalkan. Lanjut ke soal berikutnya. Selat yang berada di antara Pulau Sumatera dan negara Malaysia dinamakan selat. Oke, ini silahkan kalian hafalkan. Untuk yang A, Selat Bangka. Nah, ini berada di antara Pulau Bangka dan Sumatera Selatan. Yang B, Selat Gaspor. Nah, ini berada di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Yang C, Selat Siberut. Nah, Selat Siberut ini berada di antara Pulau Pojo dan Pulau Siberut. Ini adanya di Sumatera Utara ya. Yang D, Karimata. Nah, ini sering keluar juga. Ini di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan. Jadi jawabannya adalah yang E, Selat Malaka. Itu berada di antara Pulau Sumatera dan negara Malaysia. Lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan prasasti Karangtengah, pendiri Candi Borobudur adalah Raja Mataram kedua, Rakai Panangkaran. Tahunnya 770 Masehi. Dan dilanjutkan Wangsa Sailendra bernama Samaratungga yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824 Masehi. Yang ditanya terletak di manakah Candi Borobudur? Oh, ternyata yang ditanya itu gampang, teman-teman. Terletak di manakah Candi Borobudur? Yang A, Salatiga, jelas salah. Yang B, Sleman. Nah, Sleman ini salah ya, karena Sleman ini adalah Candi Prambanan. Nah, jawabannya adalah yang C, Magelang.
Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan soal dan info terupdate seputar tes TNI Polri di tahun ini. Jangan lupa juga kalian pelajari video-video yang sudah Mimin upload sebelumnya ya, karena video-video itu adalah video yang telah dipilihkan soalnya berdasarkan soal yang sering muncul di tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih.